Ada sekitar 50 orang pemanah. Jadi Rasulullah ini salah satu orang yang ahli strategi perang. Jadi katanya kalau langsung berhadapan ini 3000 banding 700 kalah pasti. Makanya mereka menempatkan 50 pasukan terlatih, pasukan pemanah di atas Jabal Rumah atau Bukit Rumah. Tujuannya apa? Supaya bisa nahalau, supaya pasukan yang datang dari jauh bisa kelihatan dan bisa ditembak. Jadi bisa berkurang kekuatan kaum kafir Quraisy. Nah, itu Jabal Rumah atau Bukit Pemanah. Jadi di situ ada sekitar 50 pemanah yang ditempatkan oleh Nabi di atas itu. 50 pemanah yang ada. Jabal Uhud itu punya peranan penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Jabal Uhud atau Gunung Uhud ini menjadi saksi sejarah pertempuran antara kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy bersama sekutunya, yaitu orang Yahudi. Ya, jadi orang Yahudi itu sejak dari dulu bertempur dan selalu menjadi orang munafik yang memerangi Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai diabadikan dalam Al-Quran, walan tarka'al yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Katanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah rida dan rela kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya, hari ini kita lihat apa yang terjadi di Gaza, apa yang terjadi di tempat kaum muslimin. Ya, seperti itulah. Bahkan sejak zaman Rasulullah SAW. Jadi Jabal Uhud ini, apa kata Nabi? Jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Jabal Uhud katanya itu gunung Uhud adalah gunung, bukan gunung-gunung biasa, bukan cuma sekedar tumpukan batu yang berdiri megah, akan tetapi sebuah gunung yang kami cintai dan gunung itu juga mencintai kami. Jadi suatu ketika Rasulullah bersama sahabatnya, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, jalan untuk mendaki di Jabal Uhud. Dia mendaki di Jabal Uhud dan berada di atasnya. Tiba-tiba Jabal Uhud bergetar. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menghentakkan kakinya, mengatakan kepada Uhud, "Usbut ya Uhud," katanya, "Uhud, diam." Katanya di atas kamu ini ada seorang Rasul dan 2 orang yang akan mati syahid. Nah, itu Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq sudah diprediksikan sama Nabi bahwa ini nanti 2 orang akan mati syahid. Dan beliau itu waktu itu sedang mendaki di Jabal Uhud. Ya, itu di samping cerita-cerita atau hal-hal histori yang berada di Jabal Uhud. Jadi Bapak Ibu semua tempat itu pada dasarnya sama. Ya, baik di Mekah, baik di kampung tak. Tempat itu bisa menjadi istimewa ketika ada orang istimewa yang singgah atau berada di tempat tersebut. Oleh karena Jabal Uhud dikatakan bahwa jabal atau gunung yang akan ada di surga di hari kelak. Saking istimewanya Jabal Uhud ini. Ya, makanya di Jabal Uhud itu banyak orang punya kepercayaan, tapi ya kepercayaannya itu sembarang-sembarang lah bikin. Ya, sembarang keyakinannya. Tapi yang paling pasti itu kalau mau ke di Uhud, ya kita kirimkan Al-Fatihah. Doa yang paling bagus adalah doa diberikan keimanan dan semoga bisa mengikuti keteladanan para sahabat radhiyallahu anhum yang mengikuti Rasulullah dalam peperangan. Jadi awal mula perang Uhud ini itu terjadi pada tahun ketiga Hijriah, pada tahun ke-11 Hijriah, pada tahun ketiga Hijriah. Waktu itu pasukan kaum kafir Quraisy itu dikalahkan secara telak oleh pasukan kaum muslimin. Pertempuran waktu itu dikenal dengan perang Badar. Ya, ada daerah namanya Badar. Itu nih yang kemarin dilihat sama Kak Dandi, siapa namanya? Kak Majdi. Dilihat itu ada Jabal Malaikat. Nah, itu nih tempat pertempuran pertama antara pasukan Rasulullah dan pasukan kaum kafir Quraisy. Di mana pasukan Rasulullah itu jumlahnya sedikit melawan ribuan kaum kafir Quraisy. Tapi doa Rasulullah akhirnya turun malaikat, kata Nazul Malaikat. Artinya malaikat itu turun atas perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga gunung yang ada di sana dikenal dengan Gunung Malaikat. Dijadikan sebagai tempat turunnya 1000 malaikat. Singkat